Jalannya tadi ke Bogor gimana bang? Wah lancar, Satu-satu bang ya? Alhamdulillah berarti ya. Karena mau lancar. ketemu mau friends semangat. Oke. Ada gue juga di situ nih. Joget, nyaw ya? Ya betul. Itu adalah ujung tombaknya kan? Tombaknya. Jadi lo harus bertanggung jawab juga terhadap apapun yang tim lo lakukan di lapangan. Direction antara atas dan lini by lini itu harus tepat guna gitu. Pas Rizky Febian, jadi itu beban listrik tuh harusnya 2 panel dia kanan kiri. Itu mati. Halo para pendengar setia podcastnya MOF. Halo my friends, kenalin nama gue Novaldi. Nama gue Aisy. Balik lagi di podcastnya MOF episode 12. Gimana nih Aisy kabarnya? Baik? Baik, alhamdulillah gue. Kalau lu? Alhamdulillah baik juga. Gimana nih awal tahunnya? So far masih aman aja sih kalau Aman gue. ya? Kalau lu sendiri gimana? Sama sih, baik-baik aja. Yang di sana baik-baik aja juga. Baik. Baik kan, baik. Nah, Mof Friends, udah lama nih kita nggak dengerin podcastnya Mof. Nah, kali ini adalah podcastnya Mof yang pertama di 2023. Wah, Keren fresh start banget nih Fresh buat start podcastnya banget. MOF Nah, ya. di podcast sebelumnya ini kita udah bahas tentang musik nih. Nah, kali ini kita mau bahas tentang event organizer. Wah, cocok banget nih sama narasumber kita pada hari ini ya. Siapa tuh? Langsung aja kali ya kita Langsung aja. kenalkan. Ini dia, Bang Oboy dan Bang Uta. Yeay. Halo Bang. Wow. Maaf dulu Bang. Mau. Gimana nih Bang kabarnya? Alhamdulillah kabar baik. Alhamdulillah baik. Perjalanannya tadi ke Bogor gimana Bang? Wah lancar, Satu-satu bang ya? Alhamdulillah berarti ya. Karena Bang, mau lancar. ketemu mau friends semangat. Oke. Nah, Bang, kalau boleh tahu nih kesibukannya apa akhir-akhir ini? Nunggu panggilan aja sih. Nunggu panggilan ya? Nunggu Oke. callingan. Kita kan cowok-cowok panggilan ya. Gitu. Kan dipanggil nih hari ini. Dipanggil hari ini kan? Dipanggil hari ini. Pas kan? Oh iya, Dipanggil benar. kan? Nah, Ya jadi apa? Hari-hari. Iya. Oke, jadi ya hari-hari sih kita lebih ke apa namanya masih jalan dengan Oboy dengan show manajemennya Bang Bros. Gua sama dengan Ruang Marsnya. Wah, mungkin Bang Oboy sendiri jadi show manajemennya dan Bang Uta sendiri jadi event manajemennya. Betul. Mungkin mau friends banyak yang belum tahu nih Bang dari istilah tersebut, bisa dijelasin dulu nih Bang. dari apa dulu? Dari Bang Boy boleh. Oke, dari show manajemen dulu kali ya. Boleh. Oke, mungkin sebelum kita mulai, mohon izin ya kepada teman-teman mau friends, gue mau disclaimer sedikit bahwa apapun yang gue jelaskan dan Uta jelaskan itu memang pure dari apa yang kita pelajarin selama ini, berdasarkan experience kita dan juga apa yang selama ini memang kita jalankan. Jadi kalau memang terdapat beberapa perbedaan, kan kadang kan memang bagian IO itu kan luas ya, show management pun luas, punya pola kerja sendiri, punya prinsip masing-masing. Ya kalaupun cocok alhamdulillah, kalaupun tidak bisa jadi bahan referensi, gitu ya. Betul. Mungkin kalau yang tadi yang dibahas masalah show management, ini gue kasih gampangnya aja ya, biar gampang dimengerti. Jadi show management ataupun stage management, bahasa gampangnya itu adalah memang struktur atau sistem yang mengatur sebuah pertunjukan, gitu. Mungkin Sistem, dari oke. Kak Uta. Ya jadi mungkin kalau kita penjelasan sedikit lebih event management ya seperti kayak Oboy bilang ya bahwa memang luas, tapi prinsip dasarnya kalau event management yang mengelola atau memanage sebuah event tertentu, acara tertentu. Nah, Oboy dengan timnya show management yang merun through melaksanakan acara-acara tiap konten atau show pada event tersebut gitu. Berarti dari show management itu seperti sistem Bang ya? Betul. Yang event manajemennya ini mengatur atau Eventnya, Mengatur kalau eventnya. show acaranya. Nah, Teknis iya, betul. berarti ya, Yes, teknis. Wah, Betul sekali. jadi kepo nih Bang, kira-kira dalam event management dan show management itu ada job desk-nya tuh ada apa aja sih Bang? Oke, mungkin biar lebih enak dari event manajemen Boleh, dulu ya. boleh. Oke, paling secara struktural sebetulnya kalau event manajemen itu di bawahnya ada macam-macam. Ada kita misal mulai dari ada tim kreatif, ada logistik, general affair, even though administration dan finance, dan ada juga di sini show management. Jadi sebetulnya kalau dibilang event management tuh
sebenarnya acara ini secara struktur organisasi itu seperti kayak kita company lah ya, atau zaman ya ini kan pasti kampus nih suka bikin acara kan, ada kepanitiaan. Nah, event management ini yang meramu kepanitiaan-panitiaan tersebut supaya bisa membuat sebuah acara tertentu. Nah, jadi lebih ke event management adalah bagaimana kita memanage sebuah event tertentu yang kita pikirkan. Intinya adalah straight pada objektif event tersebut, sama yang terakhir everybody harus happy gitu. Jadi misalkan event macam-macam ya, ada MICE, meeting, incentive, convention, exhibition, ada juga yang corporate kayak product launching, seminar, gathering, even though musik konser pun itu sebuah acara. Nah, tujuannya apa nih? Misal gampangnya kalau musik konser gimana caranya biar penontonnya banyak, berarti kan acaranya harus happy, didesain sedemikian rupa supaya acara tersebut dari A sampai Z itu bikin orang senang. Nah, yang terakhir show management dan show management di sini adalah yang merun through acara tersebut. Contoh kayak product launching biasanya itu ada momen-momen ya, opening, terus unveiling moment gitu. Jadi kurang lebih show management yang merunning mengenai scene by scene. Kita event management yang mengatur persiapan dari pre-event, event sampai post-event. Berarti event management itu yang mengatur, dan di dalamnya itu ada show management yang merantur ya Bang ya? Betul. Berarti impact-nya juga diperhatikan ya kepada orang-orangnya. Yes, ya, betul, setuju. Jadi memang tadi turunan yang dari Uta sampaikan, jadi memang kalau ditanya show management tugasnya apa, balik lagi tadi, ada event itu kan berarti kita panggil aja sebutnya klien lah ya. Klien dia punya sebuah project, anggaplah misalkan project meeting, dia mencari IO nih, ya kan, IO yang bikin konsepnya, yang bikin proposalnya, yang bikin rundownnya, segala macam. Nah, dia akan meng-hire show management. Nah, tugasnya show management adalah menjalankan konsep dari acara yang sesuai dengan kebutuhannya si klien dan berdasarkan arahannya si IO tersebut. Gimana caranya berjalan smooth, zero mistake, seperti itu. Wah, menarik banget nih Ali, menarik banget. Nah, ini gue juga ada pertanyaan nih Bang. Apa sih yang membuat Bang Oboy sama Bang Uta itu memilih di ranah ini, kayak ngerasa, oh ini gue banget nih gitu. Oke, dari gue kali ya. To be honest, gue berkecimpung di dunia show management itu lebih tepatnya dijorokin. Dijorokin. Jadi memang ini sedikit sharing ya. Jadi memang kan dulu itu gue punya background as kreatif di IO. Jadi di mana setelah itu gue sempat memang gak kerja pada waktu itu karena memang IO-nya collapse. Jadi gue waktu itu memang tidak kerja. Akhirnya ada tawaran untuk menjadi show director. Sempet ada bumbu-bumbu lah ya, kayak biasa ya, dibumbu-bumbuin sama teman gue, ayo deh kita gas gitu kan. Akhirnya gue coba flashback nih, karena kan memang kreatif itu kan tugasnya adalah tadi yang gue bilang, membuat sebuah konsep, bikin acara jadi gimana nih konsepnya biar bagus, dan dia yang brief show management. Nah, dan alhamdulillahnya memang kan gue punya basic jadi stage crew, jadi stage manager, jadi floor crew, jadi floor manager, jadi showcom atau LO MC atau LO crew, dan jadi music director. Jadi memang ada basic di show management. Jadi akhirnya ya udah deh kita gas bareng, dan emang orang yang manasin gue pada waktu itu Uta. Bang Uta berarti nih. Iya, jadi akhirnya alhamdulillah sampai sekarang di show management. Tapi nyaman kan Bang? Alhamdulillah. Kalau dari Bang Utanya gimana nih Bang? Oke, mungkin kalau ini agak sedikit panjang sedikit nggak apa-apa ya, biar cerita latar belakang. Boleh Bang, boleh. Jadi memang sebelum gue pribadi, sebelum terjun ke event management sudah cukup lumayan punya background ya. Jadi kayak gue pernah di TV, pernah di advertising agency, dan pernah di media agency, khususnya divisi sponsorship. Nah, dimana gue lihat ada dua sih alasan utama kenapa gue ke event. Pertama adalah setelah gue lihat waktu gue di agency, intinya advertising atau periklanan itu atau marketing, dia butuh engagement. Event adalah engagement paling impactful dari setiap strategi itu. Itu pertama ya. Lalu yang kedua, ini pribadi gue ya. Jadi ada satu momen di mana gue ada acara Agustusan dekat rumah gue. Gue lagi nongkrong, itu gue inget jam 20, hampir setengah 9 malam. Ada tukang batagor sama mie ayam pulang kosong. Gue tanya, "Bang, lu balik aja lo," gue bilang. "Iya Bang, alhamdulillah dagangan habis karena ada acara." Gua langsung tek aja. Disinilah momen. Jadi
si abang ini, si pedagang merasa bersyukur dagangannya habis kan apa? Ada acara. Iya, ada event itu. Ada event. Dan disinilah gue melihat bahwa event adalah media atau ibaratnya kendaraan paling impactful, paling straight to the point untuk mengalirkan sebuah roda perekonomian, baik yang sifatnya paling dasar sampai besar. Jadi disinilah gue harus event nih. Karena gini loh, event itu buat gue khususnya ya. Jadi gue bisa ajak kerja, gue bisa hire siapapun tanpa melihat, oke, lu lulusan apa, lu anaknya siapa, lu siapa gitu. Yang penting lu mau kerja, telaten, kerja keras, lu bisa. Itu pertama. Kedua, contoh deh, misal kayak kita ngomong musik konser. Ada yang beli tiket. Yang beli tiket happy, emang butuh hiburan. Yang misalnya kayak konser musik, yang pengisi acara juga happy, dibayar. Even though dalam persiapannya ngebangun panggung itu kan ada tim produksi. Betul. Paling simple, tahu Starling kan ya, Starling. Nah, ya kopi-kopi yang keliling, gua nggak bisa sebut brand itu ya. Iya. Orang beli kopi, orang beli rokok, muter nggak ekonomi dari kalangan paling rendah sampai atas itu roda perekonomian berputar. Disitulah gue saat ini gue bisa bilang mendedikasikan hidup gue ya untuk event gitu. Jadi secara pribadi, spiritual, bahkan ya nasionalisme gue mengatakan oke, gue harus event nih supaya gitulah. Wah, menarik banget Keren nih. banget sih, keren Dan dari banget, awalnya sumpah. tadi dari background yang berbeda-beda dan alasan yang berbeda juga, event ini bisa impactful dari kita sama orang lain juga, Bang ya? Iya, setuju. Persis. Keren banget nih. Makanya kan ada satu data tuh, mungkin kalau pernah lihat kemarin ada video Pak Jokowi ya, suruh percepatan, ada jangan dipersulit orang bikin event. Makanya dia sampai ada arahan kepada kepala daerah untuk memberi kemudahan untuk event, karena ya biar gimana pun gini loh, contoh Labuan Bajo waktu main promo pasti ada eventnya. Iya, Jadi betul, event itu betul. kendaraan untuk mempromosikan sesuatu. Nggak usah jauh-jauh deh. Misal tetangga nih, tadi daerah sepi, tiba-tiba ada nikahan, dangdutan, rame nggak? Rame Rame. banget pasti. Yang dagang Pasti dia bisa. ngundang juga. Pasti kan, ada gue undang juga orang. di situ. Joget, nyawer. Ya betul. Iya. Gue juga di situ sih jualan cilok. Beli kan nih? Lanjut. Oh iya Bang, ini di show manajemen itu ada yang namanya show director ya Bang ya? Betul. Nah kemarin gue sempat ada pengalaman nih Bang, di salah satu program off gue sempat jadi show director di situ, dan itu pertama kalinya gue juga Bang di situ. Wah, mantap. Ya, nah ini gue pengen nanya nih Bang, untuk show director itu harus ada skill apa aja sih Bang yang harus dikembangin dalam diri kita itu? Oke, yang pasti ini sharing ya basicnya ya. Jadi kalau lo mau jadi seorang show director, memang pertama harus punya jiwa leadership dulu. Karena kita kan membawahi banyak orang ya, nggak cuma tim, tapi kita juga di sini koordinasi dengan IO, dengan klien, bahkan dengan vendor-vendor yang ada di FOH. Jadi secara jiwa leadership lo memang harus cukup tinggi lah bisa dibilang. Kedua, memang lo harus punya komunikasi yang baik ke atas maupun ke bawah, dan cara penyampaian pun berbeda ya. Kayak kita ngomong sama klien itu beda, kita ngomong sama IO caranya beda, kita ngomong ke tim yang di bawah kita itu juga beda. Jadi memang kita harus punya skill untuk berkomunikasi yang tepat gitu, yang tepat ke tiap fungsinya gitu. Ketiga, memang kita harus berani ambil resiko dan berani menerima kesalahan. Contoh, ada tim yang misalkan melakukan kesalahan, semua apapun itu yang dilakukan oleh tim kita tanggung jawabnya show director. Nah, jadi lo harus siap untuk menerima kesalahan itu, karena lo adalah ujung tombaknya kan. Jadi lo harus bertanggung jawab juga terhadap apapun yang tim lo lakukan di lapangan. Gitu sih. Keren banget sih, keren Harus banget. dicatat itu tadi. Berarti intinya komunikatif, Betul. bertanggung Bertanggung jawab. jawab, dan Bener-bener. berani ambil resiko gitu. Tuh, Bang. jangan kayak ibarat pacaran kan harus nikahin, jangan pacaran doang. Iya, pacaran. Udah ada niatan belum? Jangan ditanya ke situ dong. Yuk lanjut. Siap. Nah, dari Bang Oboy sendiri kan udah ditanya nih. Sekarang Bang Uta nih, Bang. Bang Uta tadi kan di ranah event management, dan event management tentunya ada tim kan, Bang. Kalau dari Bang Uta sendiri, gimana sih Bang cara mengatur timnya itu, mengkoordinasikan tim, memanage tim itu dengan baik gimana, Bang? Oke, jadi prinsipnya gini, ini lagi-lagi disclaimer kayak Oboy bilang, ini cara kita. Kalau yang lain sih kita. Tapi gini, prinsipnya cara manage tim tuh, prinsip dasarnya kita memikirkan kenyamanan tim. Karena gini loh, pada dasarnya kita create sebuah event, kan pasti end up-nya nih, tujuan apapun eventnya, yang datang baik tamu, penonton, whatever, peserta, itu mereka happy. Happy itu bisa banyak hal ya, bisa materi yang disampaikan jelas, hiburan yang disampaikan kena banget. Nah, supaya itu tersalurkan, tim kita juga harus nyaman, tim kita harus happy. Makanya ada istilah, kita mau bikin orang happy nih, kitanya harus happy.
Nah, hal-hal basicnya itulah yang membuat kita manage. Contoh ya, ibaratnya kalau implementasinya gampangnya gini contohnya. Misal gue cari tim langsung deh cowboy gitu ya, show management. Paling nggak kita pikirin show management ini nyamannya gimana, kita susun ini FOH-nya, front of house-nya. Oke, show director di tengah, dia berhubungan sama technical-nya misalnya langsung dengan lighting karena bikin lighting designing kan, samping persis, sampingnya audio itu secara technical. Terus kita misalnya apalagi teknis lainnya yang berhubungan dengan show management. Oh, audionya harus ini nih rata. Oke, di depannya kita pasang public address-nya yang proper, ada delay-nya juga. Mungkin ini seminar, kalau misalnya konser kita bikin linear-nya yang oke. Jadi hal-hal semacam itu. Kedua, misal juga kan kalau lagi standby nih dari JR sampai event nih lama kan. Sedangkan ini standby, kita pikirin nih makannya, snackingnya gitu. Semuanya harus dipikirin. Iya, gitu, jadi ya? supaya apa? Kalau kita udah dipenuhin khususnya perut ya. Jadi gue bisa bilang selain nyaman secara hati, kalau fisik tuh perut yang penting. Telat teman-teman jangan sampai makan. Momen-momen kayak misalnya nih biasanya jam 4 atau jam 10 tuh suka ngantuk tuh ya. Minimal ya ada kopinya, ada. Jadi itu hal-hal kayak gitu dipikirin. Meanwhile di luar itu juga ya tadi ya yang Obi bilang komunikasi. Jadi direction antara atas dan lini by lini itu harus tepat guna gitu. Jangan ada keegoisan bahwa setiap event Oboy sering bilang tidak ada poin di organisasi baik itu event management maupun show management yang kecil. Ibaratnya sekelas runner, lu runner doang. Nggak bisa dong, lu nggak ada runner, siapa yang mau ngambilin barang? Ya, betul. Lu nggak ada show director, siapa yang mau runningin acara? Jadi intinya itu, cara manage-nya bikin nyaman dari sisi hati, which is ngomongnya kita tepat seperti yang Boy bilang. Secara physically udah pasti ya perut ya, makan jangan sampai telat, kopi, hal-hal kayak gitu sih. Comforting every person in team. Iya, Mantap. betul banget. Tadi sampai siap. makanannya aja tuh harus diperhatiin Iya. gitu. Karena Iya. kalau lapar tuh galak biasanya. Benar. Makanya kan tepat Cing. Panitia dari MOV kan mempersiapkan dengan matang Aduh. makanan kopi. Terima kasih banyak loh, tepuk tangan. Tepuk tangan. My friends. My friends. Nah, jadi mau friends dan IC, tahu nggak sih ini Bang Oboy sama Bang Uta ini pernah menjalani juga acara festival musik Bang ya dari salah satu bank di Indonesia. Ya. Gitu. Ya. Nah, ngomong-ngomong soal festival musik atau acara gitu nih Bang, pasti kan acara mungkin ada kendalanya, mungkin nggak setiap acara, cuma mungkin pasti ada kendalanya. Nah, itu ada nggak sih Bang pernah kejadian salah teknis atau ada kesalahan-kesalahan kecil dan gimana sih Bang cara ngatasinnya? Monggo Cing, masalah teknis. Oke. Jadi gini, prinsipnya baik event skala kecil maupun besar itu prinsipnya ya tidak bisa disepelekan bahwa beban tanggung jawab itu sama. Nah, yang paling gini, tar ya. Jadi sebetulnya event itu adalah sesuatu yang bisa kita preventif dari awal, mitigasi istilahnya ya. Jadi pre-eventnya tuh mesti ketat. Tapi kalau misalnya kita mau straight pada masalah, kalau dari kami sih yang sering ada masalah dan mungkin bisa teman-teman lihat itu lebih ke listrik. Karena basic dari technical tuh listrik. Oke, misalnya ada sound, lighting segala macam itu butuh listrik ya. Bazar ada MC butuh listrik, itu semua butuh listrik. Pertama itu source. Jadi kalau ditanya kita pernah nggak ada masalah sebelum saya bahas kita yang punya masalah, kita bahas nih, gue bahas yang listrik ya. Listrik tuh mesti kita cek sumbernya mana, genset atau panel langsung. Itu mesti dicek kekuatannya. Kalau genset kita biasanya sampai ceknya tuh detail. Kesehatannya, jadi sebelum berangkat kita cek benar-benar tuh sehat, solarnya juga tersedia dengan baik, alirannya, kabelnya, karena kabel tuh ngaruh. Ada yang beberapa yang spek kabelnya itu kecil nggak bisa, dia harus tebel kan karena aliran. Jalurnya juga kita bikin ada namanya RAM atau kanal atau kabel protektor, kita pikirin supaya jangan keinjek-injek kan, itu ngaruh. Nah, hal-hal kayak gitu sebetulnya kalau di kita alhamdulillah sekarang sudah bisa preventif based on pengalaman. Tapi yang pernah terjadi kalau genset sih kita alhamdulillah pas acara bermasalah, alhamdulillah belum ya, amit-amit jangan sampai. Tapi kalau pas sebelum pernah memang. Jadi waktu itu intinya ada koset bagian kabel yang yang hitam merah kuning itulah, gue juga nggak begitu paham ya detail. Tapi alhamdulillah kita perbaiki sebelum event dan itu bisa berfungsi. Tapi yang pernah salah satu yang lumayan fatal itu adalah salah satu event BUMN, nggak bisa sebut merek ya. Yeah. Tapi gue sebutin di salah satu mall di Tangerang. Itu event semi konser. Waktu itu Rizky Febian ya. Intinya di awal kita udah bilang butuh listrik, butuh genset. Tapi pihak venue nggak ngasih tuh, harus pakai listrik
venue. Wah, kita udah pastiin bahwa ini harus segini gitulah, itu teknis listrik. Ternyata suruh singkat cerita ya alhamdulillah ya, pembelajaran dari Allah. Pas Rizky Febian, jadi itu beban listrik tuh harusnya 2 panel dia kanan kiri. Itu mati. Mati. Jadi salah satu panelnya mati. Alhamdulillah pada saat itu kita udah preventif, jadi sistem sound kita sama lighting itu ada satu kotak, gue lupa tuh. Nah, punya vendor. Jadi dia sistemnya langsung dari kabel yang segede-gede gini nih, gue lupa istilahnya apa ya. Itu jadi oke, ini lagi mati. Wah, gitar mati. Copot, pasang sampai itu dibenerin dan alhamdulillah akhirnya nyala gitu. Gua waktu itu sih alhamdulillah yang gue sangat bersyukur, gue bisa bilang ya, mohon izin ya, gue muslim, Allah menutup aib kita tuh. Jadi tidak ada yang ngeh. Jadi ada satu, gue inget banget, gitar sama keyboard tuh beda jalur. Gitar mati, udah rewel kan pemainnya, pindahin. Keyboard enggak, ini mati nih, pindahin lagi gitu. Jadi penonton pun nggak ada yang ngeh gitu. Yang penting vokalnya nyala terus. Itu sih yang paling gila sih menurut gua. Maksudnya harusnya itu bisa dipreventif, cuman karena kekekahannya gitu. Itu yang paling gila sih. Berarti antisipasi, terus cross checking juga sebelum event itu berlangsung. Iya. Karena kalau sering lihat juga kan ada beberapa berita tuh kayak gensetnya meledak segala macam, itu bisa banyak faktor. Bisa aja tadi yang gue bilang, kelistrikan itu bang, listriknya keinjek-injek nggak aman, terus juga bisa juga over capacity dan banyak hal gitu. Itu sih. Karena kalau misalnya kelistrikan itu juga penting banget sih. Kemarin tuh sempat ada pengalaman juga nih bang ya. Saat kita nonton festival musik gitu, kayak layarnya mati, jadi penonton tuh pada jadi nggak kondusif gitu loh acaranya. Iya. Setuju. Makanya itu kan nih ngomong LED ya, kayak LED itu sebenarnya preventif. Contoh, LED itu misalnya 3x6, 18 meter. Itu kalau secara teknis perhitungannya gampang kok, semeternya 800 volt. Nah, sedangkan genset ada perhitungan kVA, ya kan, kilovolt ampere, itu tinggal dikali aja, berarti 18 kali 800. Nanti dapat tuh angka-angkanya. Oh, untuk LED 60 kVA ini, jadi kayak gitu-gitu. Jadi kalau emang udah terbiasa dengan produksi, harusnya kayak gitu-gitu dipikirin sih. Wah, keren banget. Sip. Juga kan ya. Nah, karena kita udah ngobrol-ngobrol asik dan udah banyak pengalaman baru juga nih dari Bang Oboy sama Bang Uta, gimana kalau kita main game biar nambah seru? Game apa tuh kira-kira? Oke, udah lama nggak main game permainan nih, apa? Aduh. Congklak atau? Aduh. Karet sih lebih. Kita main-main aja, tapi yang penting nggak dimainin ya sih. Jangan mainin perasaan orang. Udah pernah nih. Aduh, enggak. Lanjut. Apa nih kira-kira permainannya? Jadi gamenya ini This or That. Jadi nanti kita berdua akan ngasih 2 opsi pilihan, dan Bang Oboy sama Bang Uta harus jawab secara bersamaan, secara cepat juga ya, Bang. Oke. Ada jeda berapa second ya nggak sih? Enggak. Yang penting bareng aja sih. Yang penting cepet aja sih. Oke. Jangan sampai ketahuan nih aib kita. Lanjut. Siap ya bang ya? Siap. Yuk langsung. Sendiri atau berdua? Berdua. Sendiri. Berbeda. Beda nih. Kita lanjut dulu. Oke. Dicintai atau mencintai bang? Mencintai. Cintai. Beda lagi. Mungkin emang perbedaan itu selalu ada bang. Iya. Oke. Dengar musik atau nonton film? Dengar musik. Nonton film. Beda lagi terus nih. Tapi emang nonton film dan dengerin musik tuh susah sih. Gue juga, gue denger musik sih lebih. Kalau gue nonton film. Kita berbeda juga. Yang penting tetap satu. Iya. Oke. Event indoor atau event outdoor? Indoor ya. Ya, nah itu mengatasi kesalahan teknis. Itu tadi bang ya. Last question nih. Memilih event yang disuka tapi dengan bayaran yang lumayan, atau memilih event yang disukai tapi dengan bayaran yang tidak sesuai? Event yang disukai, bayaran tidak sesuai. Bayaran yang tidak sesuai, dan yang tidak disukai tapi bayarannya lumayan. Oke, event yang disukai, bayaran tidak sesuai. Event yang disukai. Kalau boleh tahu alasannya kenapa tuh bang? Siapa dulu nih? Dulu deh. Kalau gue tuh biasanya memang balik lagi ya, kita selalu sampaikan kepada tim bahwa kalau kita mau buat orang happy, kita harus happy. Nah, memang kan event ini adalah passion gue seneng ketika ngeliat orang seneng, apalagi ketika event itu sukses, itu kebahagiaan yang nggak bisa dibayar pakai apapun. Apalagi kita mengerjakan event yang kita suka. Betul. Wah itu nggak usah ngomongin nominal lah. Berarti go ahead, yang penting sukses, kitanya happy, senang, semua happy. Emang berarti benar-benar passionnya di sini bang ya. Kalau dari hati banget nih ya, dari hati banget. Kalau udah ngomongin hati tuh, yang lain tuh dikesampingkan. Tahu kan? Bang Uta gimana bang? Ya kalau dari
intinya sama Oboy, cuman mungkin gue ngelengkapin aja. Mohon izin juga karena kebetulan gue muslim ya, jadi apalagi sekarang gue udah lagi belajar. Jadi intinya gini, makanya kan kalau dalam Islam itu ada intinya adalah bukan kaya atau miskin kan, tapi kaya dan cukup. Jadi poinnya adalah kita bersyukur dengan apa yang kita lakukan, happy, bisa bikin orang happy, itu udah kepuasan tersendiri. Tapi kalau uang soalnya relatif ya gitu. Bayaran kecil, mahal, relatif, nggak dibayar mutlak. Oh, berat nih. Tapi benar. Ya, gue juga mendingan disukai sih. Nah, lu ini nggak sih dari awal Bang Oboy masuk, udah apa tuh? Kerasa banget nih. Topinya ini udah eye catching banget kalau dari gue sih. Kayak menarik perhatian banget. Ikonik banget juga. Ada ceritanya nggak sih Bang? Ada backstory atau sejarahnya gitu? Ini yang jujur apa dibuat-buat nih? Kalau mau dua-duanya juga nggak apa-apa. Sejarah lagi ya. Jadi memang dulu gue punya background kerja di sebuah perusahaan fashion. Jadi di situ kan memang kita ditekankan ada yang namanya fashion statement. Singkat cerita, sudah tidak bekerja di retail fashion, masuklah ke IO. Di IO itu kan kita ketemu banyak orang, klien, ketemu tim banyak. Nah, untuk membuat orang apal sama kita harus punya karakter kan. Nah, akhirnya gue pakai topi lah di situ. Sebenarnya gue pakai topi tuh dari tahun 2013-an memang. Jadi orang tuh kalau lupa nama gue itu yang pakai topi. Jadi biar diinget gitu. Biar diingat. Kedua, gue orangnya males nyisir, jadi pakai topi aja udah gitu. Tapi keramas dong. Misalnya aja males. Selain buat karena males, jadi buat self branding juga. Bang ya. Kan sekarang kan kalau misalkan di FOH nih kan orang banyak nih kan. Yang gampang itu yang pakai topi. Gitu. Oh iya, bener jadi kalau ada juga apa-apa itu yang pakai topi, topi. Mau ingat namanya enggak peduli, yang penting itu yang pakai topi. betul. Nah, tadi kan yang cerita aslinya, cerita dibuat-buatnya kayaknya ditemukan di rumah angker gitu Bang ya? Enggak dong. Oke, ini untuk pertanyaan terakhir nih Bang. Oke. Kira-kira dari Bang Oboy dan Bang Uta ini ada nggak sih event yang belum pernah tercapai tapi pengen banget gitu tercapai untuk kedepannya? Bisa dari Bang Uta atau Bang Oboy? Bisa. Sweet lo, Jing. Enggak. Oke, jadi sebenarnya untuk event, alhamdulillah sih kita berbagai macam event semua udah kita jalani sih ya. Hanya saja kita memang yang intinya kita tidak menjalankan wedding itu aja sih. Semua event kecuali weddingnya. Nah sebenarnya kalau next kita nih punya cita-cita. Jadi gini, kebetulan kami lagi jalan roadshow ke beberapa SMK itu intinya mengenalkan apa itu event management dan turunannya itu benar-benar kita kasih. Jadi kita jadi guru tamu gitu. Jadi kita memberikan gambaran mengenai 360 degrees communication sampai ke event management. Nah, intinya di situ kita memberikan pengajaran kepada siswa apa itu event sampai mereka bikin pensi sendiri. Kita yang arahin, mereka yang runningin. Kita arahin, mereka runningin gitu. Kita guru tamu. Nah, kami khususnya di sini gua sama Oboy bercita-cita untuk bikin big bang dari acara-acara tersebut. Jadi di sekolah-sekolah itu dijadiin big bang jadi satu festival tersendiri yang berhubungan dengan SMK tersebut. Keren banget. Bismillah. Yang pasti kalau ngomongin event, semua event tuh menurut gue dreams event ya. Tapi gue yang pasti gue pengen selalu ketika gue menjalankan event itu bermanfaat untuk orang di sekitar gue. That's it. Bermanfaat. Bisa lewat ilmu, bisa lewat knowledge, apapun itu. Yang penting gue bermanfaat untuk orang sekitar. Gitu aja. Wah, keren banget sih tadi dibilang bikin big bang sendiri dan bisa menyenangkan orang lain itu mulia banget. Impian banget ya. Semoga bisa segera terwujud ya Bang. Amin. Nah, Mo Friends, sebelum kita mengakhiri acara podcastnya Mo kali ini, kita punya kenang-kenangan dulu nih. Buat Bang Oboy sama Bang Uta. Apa tuh? Kenang-kenangan. Aku jadi kenangan. Kenang-kenangannya tuh yang paling berkesan adalah rasa yang pernah ada. Atau ditinggal pas lagi sayang-sayang. Pernah Bang? Kita bisa lanjut aja. Boleh. Oke, ini dia sertifikat. Oboy dan Bang Uta. Terima kasih. Diri aja terus aja. Duduk aja. Duduk aja. Terima kasih. Oh, ini nama lo Jing. Sorry. Kembali kita. Siap. Oke. Ini terima kasih. Thank you. Terima kasih. Tepuk tangan dulu untuk Bang Oboy dan thank you. Keren.
kalau dilihat Bang Obey sama Bang Uta ini udah termove banget. Gue tuh move banget. Waduh, iya banget gue. Wah, gila sih tadi udah dijelasin seluk-beluk dari event management dan show management sampai job desk-nya juga udah dijelasin tadi ya. Dan teknis-teknisnya juga mungkin kita bisa jadi pelajaran banget buat kita. Kita juga mau bilang makasih banyak nih buat Bang Obey sama Bang Uta yang udah menyempatkan diri hadir di podcastnya Mof kali ini dan udah sharing pengalaman juga tips-tips nih buat kita dan Mof Friends yang lagi dengerin. Untuk Mof Friends juga terima kasih yang sudah menonton dari awal sampai akhir. Pengen ingetin juga jangan lupa nonton podcastnya Mof yang episode sebelumnya. Iya, mungkin ada dari Bang Obey sama Bang Uta, ada nggak sih yang mau disampaikan nih ke Mof Friends yang lagi dengerin? Oke, ini yang pasti berhubungan aja dengan dunia show management ya. Jadi buat teman-teman dimanapun berada, kita harus selalu menjadi gelas kosong. Jangan pernah menjadi gelas yang ada isinya. Ini pasti mungkin teman-teman yang lain udah sering dengar kata-kata ini, kalimat ini. Poinnya adalah kita harus menjadi gelas kosong karena ilmu itu bisa datang dari mana aja. Kalau kita merasa kita udah punya ilmu, once kita dapat kesempatan untuk bisa mendapatkan ilmu, ibarat gelas ini ada air, ditambahin air lagi jadi apa? Tumpah. Iya. Tapi kalau kita jadi gelas kosong, insya Allah apapun itu bisa kita terima. Gitu. Kedua, mulailah belajar untuk gini. Indonesia itu kebanyakan mendengar untuk menjawab, bukan mendengar untuk mengerti atau memahami. Mulailah dari sekarang kita belajar banyak mendengar dan mengerti. Jangan kebanyakan untuk mendengar ngejawab. Jadi supaya kita juga punya kepribadian yang jauh lebih baik. Itu aja sih. Thank you Bang Obey dan Bang Uta. Nah, Mof Friends, podcastnya Mof bisa kalian dengerin di Spotify, YouTube, dan Anchor. Nah, mau ngingetin lagi nih untuk Mof Friends, jangan lupa untuk mendengarkan episode-episode sebelumnya dari podcastnya Mof. Mungkin segitu aja kali ya Aisyah. Terima kasih sekali lagi untuk Bang Obey dan Bang Uta. Thank you Ali dan Sisi. Oke. Gue dari Novali pamit undur diri dan gue Aisyah pamit undur diri. Nantikan episode Mof selanjutnya. Bye. Mof lagi Bang. Mof. Aso.